Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Nyalah iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, Yesus ingin mengetahui sungguh pengenalan tentang dirinya dari para murid. Maka Yesus bertanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Dan melalui mulut Petrus, Allah mewahyukan dirinya dengan kata-kata yang tegas, Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus itu adalah pewahyuan Allah. Maka Yesus pun mengatakan, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dengan pewahyuan Allah melalui mulut Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Petrus diberi tugas
Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Meskipun pengakuan Petrus kelihatan hidup, kelihatan mantap, tetapi paham pengertian Petrus tentang Mesias, bukan Mesias yang menderita. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, ditolak, direndahkan, tetapi di Yerusalem itu nanti ia dimuliakan oleh Bapanya. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Dengan pengakuan Petrus, Yesus sebagai Mesias, Mesias yang tidak menderita, dan Mesias yang tidak menderita itu tidak dimengerti oleh Petrus, maka Petrus pun dihardik oleh Yesus sebagai setan yang menghalang-halangi Yesus untuk melakukan kehendak Bapanya di surga. Sebagai murid Yesus, kita umat beriman harus berdiscernment terus-menerus, berdiskresi, memurnikan motivasi kita tentang Yesus, tentang mengimani Dia, supaya dengan begitu iman kita bertumbuh, iman kita berbuah dengan berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Pun kita harus menghayati sungguh bahwa Mesias yang kita imani harus ke Yerusalem, menderita di salib, wafat, tetapi juga dibangkitkan oleh Bapanya. Teladan kita hari ini adalah Santo Yohanes Maria Vianney. Dia memenuhi hidup apa yang dikatakan Mazmur, "Imamku berpakaian kesucian dan umatku mengalami kegirangan." Kita doakan para imam, semoga para imam berpakaian kesucian karena meneladan Santo Yohanes Maria Vianney, dan umat beriman mengalami kegirangan, kegembiraan dalam hidup. Dan kita diajak untuk terus-menerus berdiscernment, berdiskresi dalam mengikuti Yesus. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.